Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Lutifah dengan NIM 2003-172. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Negeri Padang tahun masuk 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan kearifan lokal berkaitan dengan mata kuliah etnopedagogi yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Arsih. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan RPP dan LKPD yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Di sini saya mengambil integrasi kearifan lokalnya adalah ikan larangan di Kabupaten 50 Kota. Berikut di layar merupakan contoh dari rumusan RPP yang telah saya buat dan saya sesuaikan dengan kearifan lokal ikan larangan Kabupaten 50 Kota. Di sini saya mengambil KD yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada kelas 11 semester 1 dengan alokasi waktunya adalah 4 jam mata pelajaran. Berikut merupakan KD di mana KD pertumbuhan dan perkembangan ini termasuk ke dalam KD 3.1. Di sini saya masih menggunakan kurikulum Merdeka sebagai acuan dalam perumusan RPP ini. Untuk KD pengetahuan itu mengenai menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan untuk aspek keterampilannya yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya, terkait dengan tujuan pembelajaran dan indikator kompetensi pembelajaran, di sini saya merumuskan beberapa tujuan pembelajaran dan indikator pembelajarannya. Yang mana yang pertama itu indikatornya adalah peserta didik. Maksud saya, indikator kompetensi pelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perkembangan dan pertumbuhan pada hewan, di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan setelah melakukan observasi lapangan dan diskusi kelompok dengan baik dan benar. Selanjutnya, 3.1.2 menganalisis tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana peserta didik mampu menganalisis tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan ikan di kawasan wisata ikan banyak setelah melakukan observasi lapangan dan diskusi kelompok dengan baik. Untuk indikator selanjutnya tertera pada layar. Selain indikator aspek pengetahuan, juga terdapat aspek keterampilannya, yang mana di sini saya merumuskan 2 indikator pembelajaran, yaitu yang pertama membuat laporan sederhana tentang proses perkembangan dan pertumbuhan hewan, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu membuat laporan sederhana tentang proses perkembangan dan pertumbuhan hewan setelah melakukan observasi dengan benar. Lalu yang kedua adalah mempresentasikan hasil laporan sederhana tentang proses perkembangan dan pertumbuhan. Nah, untuk mempresentasikan ini dilaksanakan setelah peserta didik merumuskan laporan sederhana tentang proses perkembangan dan pertumbuhan hewan pada saat melakukan observasi. Selanjutnya, yaitu terkait dengan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang saya gunakan terkait dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan kearifan lokal ikan larangan di Kabupaten 50 Kota, di mana di sini saya memilih pendekatannya itu pendekatan pembelajarannya adalah inquiry dan lingkungan. Selanjutnya model pembelajarannya adalah contextual teaching learning dengan metodenya adalah karya wisata dan diskusi.
Mengapa saya memilih karya wisata? Karena dalam pembelajaran ini peserta didik akan dibawa belajar ke alam langsung, yang mana objek wisata ikan banyak itu sendiri. Nah, selanjutnya itu terkait dengan media dan sumber belajar. Sebagai medianya yang akan saya gunakan adalah LKPD. Untuk LKPD akan saya presentasikan setelah saya mempresentasikan RPP ini. Selanjutnya, alat atau bahan. Di sini untuk alat dan bahan pembelajaran yang saya gunakan adalah papan tulis, kemudian ada spidol, penghapus, laptop, dan LCD. Kemudian juga sumber ajar. Untuk sumber ajar ini merujuk pada buku biologi kelas 12 Kemendikbud Kurikulum 2013 edisi 2016. Kemudian karena saya mengambil metode pembelajaran karya wisata, maka sumber belajar yang saya rumuskan juga kawasan wisata ikan banyak di Kabupaten 50 Kota itu sendiri. Dan sumber-sumber pembelajaran yang relevan dengan materi yang sedang saya presentasikan pada hari ini. Nah, lanjut untuk langkah-langkah pembelajaran. Terkait dengan RPP ini yang saya buat merupakan RPP satu pertemuan, di mana dalam satu pertemuan ini memuat langkah-langkah pembelajaran untuk beberapa alokasi waktunya yang sudah saya rumuskan. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri atas bagian orientasi, seperti ada di layar, kemudian juga ada bagian persepsi, kemudian motivasi, dan di sini saya mengalokasikan waktu untuk melakukan pendahuluan ini selama 15 menit. Lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan intinya adalah 190 menit, di mana di sini ada yang pertama itu orientasi kepada peserta didik kepada masalah yang autentik. Nah, di sini saya merumuskan guru dapat memberikan beberapa contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi topik. Topik di sini adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat mengenai topik permasalahan. Di sini guru dapat memberikan pertanyaan atau mengajukan sebuah pertanyaan di mana itunya akan menstimulasi peserta didik untuk dapat menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan tersebut. Lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan ide-ide secara terbuka dengan memberikan contoh lainnya. Terkait dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengumumkan ide ini, itu berkaitan dengan materi atau subtopik dari perkembangan pertumbuhan yang di mana ini akan dilaksanakan pada proses pembelajaran karya wisata. Selanjutnya juga memberikan gambaran awal tentang kegiatan yang akan lakukan, itu seperti tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, ataupun langkah-langkah pembelajaran, seperti apakah dilaksanakan secara diskusi atau secara kelompok. Selanjutnya itu terkait dengan pengorganisasian peserta didik. Terkait dengan pengorganisasian peserta didik ini, karena pembelajarannya bersifat diskusi, maka di sini saya merumuskan bahwa pembelajaran ini akan dibagi dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian nantinya guru akan menjelaskan materi pembelajarannya terlebih dahulu, lalu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang telah dibagi, lalu mengarahkannya. Kemudian selanjutnya adalah pembimbingan peserta didik dalam melaksanakan penyelidikan. Nah, di sini guru akan membimbing peserta didik selama proses pembelajaran, khususnya pada proses pembelajaran karya wisata yang akan dilaksanakan nantinya di kawasan ikan banyak. Kemudian guru membimbing masing-masing kelompok untuk mendiskusikan data atau informasi yang ditemukan untuk mencegah masalah. Data atau informasi ini bersumber dari kegiatan observasi di kawasan ikan banyak itu. Lalu mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan verifikasi melalui buku. Setelah peserta didik mengumpulkan dan mendiskusikan data atau informasi yang diperoleh, maka di sini akan diverifikasi atau diberikan penjelasan melalui sumber buku dan sumber ajar maupun dari gurunya untuk memecahkan masalah yang diberikan. Lalu ada pengembangan dan penyajian hasil karya.
Di sini hasil karyanya itu berupa laporan sementara data hasil diskusi kelompok terkait dengan kegiatan mengobservasi di kawasan ikan banyak. Nah, kemudian juga guru dapat meminta peserta didik dalam kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Lalu yang terakhir itu adalah mengevaluasi dan memecahkan masalah autentik. Di sini guru memimpin kegiatan diskusi kelas dan kelompok tidak melalui presentasi yang tidak melakukan presentasi diminta untuk menanggapinya. Jadi di sini keterlibatan peserta didik itu akan tercapai karena peserta didik yang tidak tampil presentasi akan diminta untuk menanggapi temannya yang melakukan presentasi. Lalu di sini guru bersama peserta didik menganalisis data yang diskusikan sudah ditemukan ini, seperti data perkembangan di kawasan ikan banyak itu. Lalu guru mengklasifikasi hasil analisis peserta didik ini terkait dengan hasil diskusi yang diperoleh serta tanggapan dari peserta didik. Dan selanjutnya adalah tahapan mengevaluasi. Yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana di sini ada kegiatan apresiasi, kemudian memberikan penguatan, lalu mereview, dan menyimpulkan, serta menyampaikan topik pembelajaran di pertemuan selanjutnya, dan memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyusun laporan diskusi sesuai dengan sistematika penulisan laporan yang sederhana. Lalu, guru akan menutup pembelajaran dengan membimbing peserta didik menemukan rasa syukur atas ilmu yang diperoleh. Nah, dari kegiatan inti di sini itu, fokus utamanya nanti peserta didik itu akan menganalisis terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan hewan di kawasan ikan larangan. Apakah itu berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan ikan yang berada di kolam atau di tambak? Nah, hasil perbedaan itu akan dialokasikan ke dalam sebuah laporan. Nah, mungkin itu saja terkait dengan RPP yang akan saya presentasikan. Biar rumahnya diubah. Sama. Dalam ada rumah kan ada yang jalan juga ada. Ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan LKPD interaktif berbasis kearifan lokal ikan larangan Kabupaten Bengkulu Kota. Nah, di sini saya sudah merumuskannya dalam satu file, di mana di sini ada unsur budaya yang saya masukkan, yaitu ada rumah gadang, kemudian ada pakaian dari Sumbar, kemudian ada kesenian dari Sumbar, dan di sini agar peserta didik itu tahu bahwasannya kearifan lokal yang sedang dipelajari itu adalah tentang ikan larangan di sini, maka saya memberikan ikon ikan yang disilang. Kemudian saya akan memberikan sedikit warna yang lebih interaktif, itu warna hijau, karena biologi ini identik dengan warna hijau. Kemudian di sini ada nama kelas, kemudian submaterinya itu materi pertumbuhan dan perkembangan. Lalu di sini ada 7 pembelajaran yang sudah dirumuskan dalam RPP. Kemudian ada petunjuk pengerjaan, yang mana nantinya petunjuk pengerjaan ini berguna bagi peserta didik untuk mengisi AKPD ini. Nah, di sini AKPD-nya saya berikan pengantar, di mana tentang apa itu ikan larangan, karena kebanyakan peserta didik belum mengetahui ikan larangan itu apa. Nah, di sini saya memuat sedikit informasi mengenai apa itu ikan larangan. Dan kemudian di sini saya juga memasukkan sains asli dan sains ilmiahnya. Mengapa disebut ikan larangan ini sebagai materi pertumbuhan dan perkembangan, begitu. Di sini untuk sains aslinya itu, di mana kawasan sungai sebagai daerah terlarang ini untuk diambil ikannya dan biotanya itu sesuai dengan batasan dan waktu yang ditetapkan oleh kawasan daerah tersebut, yang
berfungsi nantinya itu bahwa bagian sungai yang menjadi kawasan larangan tersebut menjadi daerah branding zone bagi ikan atau daerah pemijahan dan bertelur bagi si ikan untuk meneruskan keturunannya. Sehingga ia dapat melakukan perkembangan hingga tahap dewasa dan siap untuk ditangkap. Lalu di sini saya juga memberikan sedikit pengantar materi terkait dengan proses perkembangan dan pertumbuhan hewan. Karena di sini topiknya itu adalah kawasan ikan larangan, maka di sini yang akan saya angkat adalah proses perkembangan dan pertumbuhan dari ikan. Dan di sini dimulai dari gambar dengan menarik. Ada gambar telur, kemudian ada embrio, larva, kemudian sampai ke tahap ikan dewasa. Nah, di sini juga ada materi tertulis sehingga peserta didik mengetahui bahwasannya dari gambar ini ada penjelasannya. Lanjut, ini singkatnya. Dan ini LKPD yang saya rumuskan. Di sini nantinya peserta didik akan mendengarkan gurunya ketika bercerita atau arahan dari gurunya. Lalu peserta didik akan menuliskan bilangan pada gambar tersebut secara berurut sesuai dengan cerita dari dari pendidik atau gurunya. Nah, di sini juga ada lembar observasi pertumbuhan dan perkembangan di wisata ikan banyak, di mana di sini nanti peserta didik akan diminta untuk menjelaskan secara singkat mengenai cerita larangan ikan banyak ini. Nah, dari ini mungkin bisa diperoleh dari hasil observasi di lapangan nantinya. Kemudian di sini titik kritisnya adalah peserta didik mampu menganalisis kesamaan antara ikan yang berada di kawasan larangan dengan ikan yang dipelihara di kolam atau di tambak ataupun perbedaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran pembelajaran biologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal, di mana saya mengangkat kearifan lokalnya adalah ikan larangan, kawasan ikan larangan Kabupaten 50 Kota. Saya rasa hanya sekian yang saya dapat sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun pengucapan saya yang kurang jelas. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.